Bayangkan kamu mampir ke Shell untuk isi bensin, tapi ternyata bensin yang kamu inginkan kosong. Dan hanya diesel saja yang tersedia. Esok hari, ada gosip bahwa karyawan akan dirumahkan, bahkan di PHK karena stok bensin yang langka. Apakah ini cuma rumor, atau suatu pertanda, bahwa sistem distribusi energi kita sedang goyah? Kenapa sebuah perusahaan besar seperti Shell bisa mogok di hadapan masyarakat? Baru-baru ini, masyarakat ramai membicarakan SPBU Shell yang stok bensinnya habis di berbagai titik, sementara diesel masih ada. Produk bensin seperti Shell Super, RON 92, V-Power, RON 95, dan V-Power Nitro, RON 98, dilaporkan tidak tersedia sejak beberapa minggu terakhir di sejumlah SPBU. Di SPBU terdampak, operator melaporkan bahwa mereka hanya menyediakan solar, alias diesel, selama kira-kira 3 minggu. Meskipun begitu, sampai sekarang, di banyak lokasi, belum dipastikan kapan bensin akan kembali normal. Muncul unggahan di media sosial, bahwa beberapa karyawan Shell terdampak, karena pom bensin yang kosong, dan hanya melayani diesel, jam operasional dikurangi, dan beberapa shift diperkirakan akan dikurangi. Namun Shell Indonesia menyatakan bahwa memang ada penyesuaian operasional, jam kerja berubah, tim yang melayani pelanggan mengalami penyesuaian, tapi belum ada bukti PHK massal di semua lokasi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa kuota impor BBM untuk badan usaha swasta sudah ditambah sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya, agar pasokan tidak terus kekurangan. Pemerintah juga mendorong kemungkinan kolaborasi antara perusahaan swasta dengan PT Pertamina sebagai opsi agar suplai bisa lebih lancar. Selain Shell, banyak SPBU swasta mengalami masalah stok BBM karena perubahan regulasi dan kuota impor, serta distribusi yang belum stabil. Ketika sebuah SPBU besar seperti Shell mengalami kekosongan stok bensin, dampaknya langsung terasa ke publik. Pengguna kendaraan bensin harus cari-cari ke SPBU lain, antrean bisa panjang atau bahkan batal isi. Sedangkan dari sisi karyawan, jika operasional dikurangi, jam kerja dipotong, efeknya ke penghasilan mereka. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apakah masalahnya hanya logistik impor, regulasi, distribusi, atau ada hal yang lebih sistemik, misalnya ketergantungan pada impor, kapasitas penyimpanan, atau prioritas fasilitas? Apakah penambahan kuota impor cukup untuk mencegah krisis seperti ini? Atau hanya solusi sementara? Ada sisi ironis di sini. Perusahaan swasta harus berjuang di tengah dominasi Pertamina dan aturan yang sering berubah. Konsumen pun berharap produk non-subsidi seperti bensin premium, yang katanya lebih eksklusif dan berkualitas, selalu tersedia. Tapi kenyataannya, saat dibutuhkan justru sulit didapat. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, pernah terguncang akibat kasus pencampuran bahan bakar dan isu korupsi. Artinya, kosongnya stok bensin bukan sekadar soal pasokan yang tersendat, tapi juga menyangkut soal kepercayaan, transparansi, dan konsistensi kebijakan energi kita. Jadi, kita dihadapkan pada situasi di mana kebutuhan bensin bukan sekadar soal isi tangki, tapi soal sistem, mulai dari regulasi impor, kuota, distribusi, hingga bagaimana korporasi dan pemerintah merespons kritik publik. Apakah ini sinyal agar kita lebih memperhatikan rantai pasokan energi kita secara keseluruhan? Share pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab atas krisis kecil tapi berpengaruh ini? Shell sendiri, pemerintah, atau mungkin regulasi yang belum matang? Dan apa yang bisa kita harapkan supaya hal serupa tidak terjadi lagi?